hubungan antara akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak. Dan menariknya ketika akhlak itu diterapkan dalam kehidupan, itu selalu terjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah akidah dan hubungan kita sosial dengan makhluk di muamalah. Kita sholat pakai akhlak. Ya, jangan dikira mendengar panggilan azan itu kan konfirmasi iman tuh. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh ciri orang beriman itu akan dikonfirmasi jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Kapan kita mendengar nama Allah itu? Dikonfirmasi setiap pergantian waktu dalam sehari. Kita bangun tidur kan awal waktunya subuh tuh. Was-subhi idza tanaffas. Awal waktu kita beraktivitas subuh. Lalu masuk pertengahan zuhur. Masuk transisi asar. Ya, masuk maghrib, habis isya. Setiap berganti waktu subuh ke isya diperdengarkan nama Allah. Di telinga setiap insan untuk mengkonfirmasi ini manusia punya iman enggak? Ya, telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya azan. Azan itu bukan sekedar panggilan, tapi dalam panggilan itu ada konfirmasi iman. Baik, coba lihat urutannya. Lafaz pertama azan itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tauhid bukan? Akidah bukan? Akidah bukan? Akidah kan? Baik ya. Kalau belum paham itu akidah, teruskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Akidah bukan? Ya kan? Akidah ngikut siapa? Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Tadi setelah akidah itu apa? Hah? Ibadah, kan? Ibadah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa? Hayya 'alas shalah. Ibadah bukan? Ibadah. Ya, lalu setelah ibadah apa? Hah? Muamalah. Di muamalah pengen sukses enggak? Ingin bahagia enggak? Ingin menang enggak? Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, ibadah, hayya 'alal falah. Sadar kita setelah itu sukses, nyaman, enak, sebut lagi nama Allah sebagai akhlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya ketika mendengar adzan ada getaran di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, getar hati kita. Itu getaran iman. Nah, yang belum punya iman itu nggak ada getarannya. Nggak bisa ditemukan itu. Dicek setiap hari. Dicek setiap hari. Nanti kalau sudah sempurna latihan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipanggil itu langsung punya akhlak. Begitu ada panggilan itu bukan cuma getaran, tapi ada persiapan kita untuk menyambut panggilan itu, karena panggilan itu konfirmasi iman dari Allah kepada kita langsung. Panggilan itu janji kebahagiaan, janji kesuksesan, janji kemenangan. Ya, kalau Anda dapat berita dari kantor, hari ini Anda dapat bonus, silahkan ngambil langsung dari direktur. Pakai pakaian begini apa ganti? Serapi mungkin, bonus. Ya kan? Apalagi promosi jabatan. Ya kan? Sudah dapat bonus promosi jabatan. Pakai jas. Pakai dasi, Bu. Masa Ibu pakai dasi? Tapi pakaian terbaik kan? Ya, nah ini kita dapat konfirmasi. Setiap pergantian waktu dari Allah. Siap nih, sukses. Siap, bahagia. Itu ikrar kita itu. Siap sukses, siap bahagia. Siap menghadap Allah. Ini ada jawaban. Ya, ada pemberian. Mana ada yang ngasih bonus 5 kali sehari? Allah ngasih bonus 5 kali sehari nih, ada pemberian nih, ada kemenangan, ada kebahagiaan. Dipanggil kita. Masa dunia saja kalau sifatnya sementara dipanggil persiapannya begitu nyata. Maka balik tanya Allah sama kita tuh. Turun Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei semua anak cucu Adam,
kalau ada panggilan dari masjid itu, kenakan penampilan terbaikmu. Zinatakum, kenakan penampilan terbaikmu. Ya, Quran tidak menuntut kita untuk mewah, bukan. Tapi yang terbaik yang bisa kita persembahkan, datang. Dan itu menariknya sifat masjid. Jangankan yang telah beriman, yang belum beriman pun kadang ke masjid itu disesuaikan pakaiannya. Ya, kemarin di Dubai itu, John Statham itu sama istrinya kan datang tuh ke satu masjidnya, kan penampilannya tuh langsung berubah, iya kan? Ya, ada Presiden Amerika dulu Obama dengan istrinya Michelle itu saat datang ke Istiqlal kan penampilannya berubah. Coba lihat, yang belum beriman masuk masjid itu penampilan bisa berubah. Masa yang beriman pakai kaos? Salat subuh pakai kaos Batman, udah tahu banyak jebakan. Salah sih tidak. Cuman yang 4 tadi nanti ada yang kurang. Aqidah, ibadah, muamalah, apa akhlaknya dalam ibadah itu? Akhlaknya ketika terkoneksi dengan Allah dipakai enggak itu? Ya. Bapak komunikasi dengan atasan. Ya, lalu pola komunikasinya itu enggak nyaman untuk dilihat. Kira-kira misinya sukses tidak? Nah, kita ingin komunikasi dengan Allah, tapi penampilan tidak meyakinkan, sukses tidak? Syukurnya Allah masih punya sifat asy-syakur, maha menerima walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nah ini penting untuk disampaikan. Karena sekarang ini stunting itu banyak. Orang hanya melihat stunting fisikal. Fisiknya stunting memendek. Ternyata sekarang ada stunting spiritual. Sholatnya pendek. Kilat cepat. Stunting intelektual. Pikirannya pendek. Stunting moral. Perilakunya pendek. Tidak mulia. Catat tuh, belum ada sekarang penemuan stunting spiritual. Ya, jadi Anda bisa bayangkan, nih fisik dengan akal itu mana posisinya yang paling tinggi? Akal. Karena fisik tanpa akal ini nggak bisa ngapa-ngapain, rendah, berat, capek. Ya, bahkan hewan itu tanpa akal. Karena itu banyak dikerjai. Ya. Monyet lagi aktif dikandangin, ya. Singa sebuas-buasnya dikandangin tuh, karena nggak ada akal, kalah sama yang berakal. Burung terbang aja bisa ditangkap, pakai apa? Pakai akal. Ya, dan akal itu yang memudahkan pekerjaan fisik. Semakin kuat akalnya, semakin ringan fisiknya. Ilmu itu kalau semakin tinggi, kerjaannya jadi ringan, tapi pendapatan makin banyak. Ketika pendapat semakin baik, pendapatan semakin banyak. Kan gitu rumus intelektualnya kan? Nah, jadi kalau sekarang ada gerakan stunting itu mesti diperhatikan dan mesti diberikan solusinya pada aspek fisik, maka stunting intelektual itu harus lebih perhatiannya dibandingkan dengan fisik. Nah, ada yang lebih tinggi dari intelektual, namanya spiritual. Karena spiritual ini menghasilkan moral. Jadi kalau cuma pintar tapi moralnya rusak, maka kepintarannya pun tidak akan membawa maslahat. Ya, maaf. Orang yang rendah intelektual, ada yang menyebutnya dengan bodoh misalnya, dengan orang pintar. Tapi moralnya berbeda, pilih mana? Orang yang bodoh tapi baik, atau orang yang pintar tapi jahat? Sudah, jangan pilih yang ketiga dulu. Kita kan sedang memperbandingkan dua hal ini. Ya, walaupun tidak sampai apple to apple perbandingan ini, tapi dari aspek nilainya itu serupa. Aspek nilainya serupa. Ya, bagaimana kita bisa melihat sisi nilainya, Pak, Ibu? Orang bodoh tapi baik itu, kalaupun berbuat salah, salahnya muncul dengan kebodohannya. Jadi dampaknya, daya rusaknya itu nggak terlalu besar karena bodoh. Itu. Tapi kalau pintar dan dia jahat, itu merusaknya pasti berat.
Karena pintar. Kepintarannya digunakan untuk menipu. Ya. Ada orang bodoh mau nyuri motor, tapi nggak tahu caranya. Karena nggak tahu, nggak jalan-jalan, dia paling dapat spionnya. Rusak habis. Ya. Tapi kalau orang pintar, sepersekian detik tak jalan itu. Semakin pintar, semakin banyak. Ya. Sapi itu tidak punya bakat korupsi. Sapi. Karena nggak punya akal. Kan? Tidak punya akal. Karena itu makanannya tetap rumput. Silahkan kasih emas. Sapi kasih emas 2 kilo, nggak akan dimakan. Nggak mau dimakan. Manusia makin pintar, makanan yang bisa berubah dari nasi jadi aspal. Aspal dimakan tuh. Makanya orang mengatakan dia makan proyek tuh. Proyek dimakan. Nah, apa yang menjaga supaya akal ini tetap dalam fungsinya yang baik? Itu kekuatan moral. Nah, di sini ada perintah. Moral itu bisa lahir, karakter moral itu bisa terbentuk dengan baik kalau spiritualnya kuat. Perintahnya dari sini, bukan dari sini. Ini itu hanya mengkonstruksikan perintah gimana supaya cepat dieksekusi oleh fisik. Tapi perintahnya dari sini. Dari nafas. Innan nafsa la'ammaratum bis-su. Kalau nggak diolah perintahnya jadi buruk. Semakin pintar akalnya dikonstruksikan oleh akal, semakin cepat dieksekusi. Jadi akal itu netral saja. Semakin ilmu banyak, semakin mudah mengkonstruksikan bagaimana yang dilakukan dengan cepat, bagaimana sistematis, tapi perintahnya dari sini. Kalau dia baik, maka semua kebaikan itu akan cepat, tuntas dan sempurna dilakukan. Maka sekarang stunting spiritual itu yang nanti menyebabkan stunting moral itu harus lebih tinggi perhatiannya dibandingkan stunting intelektual, dibandingkan stunting fisikal. Bikin status tuh. Belum ada kan? Iya. Jadi kalau gerakan stunting fisikal itu banyak dicegah sekarang, ya stunting moral itu harus lebih banyak. Ya, wah ini fisiknya kecil. Iya, tapi saya nggak korupsi Pak. Yang besar-besar itu yang korupsi. Misalnya, jawabannya gimana tuh? Maka kita berharap tinggi, pintar dan baik. Nah, semua bagian tubuh, ujung kepala sampai kaki, kalau dilatih lewat akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalahnya benar, akhlaknya benar, maka berubah jadi hamba Allah yang seutuhnya. Disayang tidak sama Allah? Pasti disayang. Ya, sifat kasih Allah yang menyayangi hamba di dunia disebut Rahman. Berubah kita jadi hamba yang disayang Allah. Hamba Allah itu di dunia satu atau banyak? Banyak. Maka hamba, abdun, jamaknya ibadun. Sifat Allah Rahman yang menyayangi hamba, maka lekat dengan nama hamba itu. Maka disebutlah ibadur Rahman. Kalau sudah jadi ibadur Rahman, itu ujung kepala sampai ujung kaki sempurna karakteristiknya. Itulah yang dimaksudkan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya ayat sampai nanti ketemu Allah, sampai bersyukur. Itu hidup kita tuh itu aja.